apa-apa, nggak ngerti keuangan, ada Ibu Sri Mulyani, tenang. Jadi kalau saya jadi presiden pun, menterinya akan saya pilih Bu Sri Mulyani aja, nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali berjumpa dengan kami masih di Dupa Dunia Pajak. Pergerakan tetap sama pajak, karena setiap kali pajak urusannya pasti udah monet kok? kepeng. Udah monet? Ini Pak Pimpro, ini kapan monet nih? Diam-diam baik nih, aduh udah. Pada males sepertinya. Gimana mau dapet? 6% masih belum bisa kita pegang. Oke. Seperti biasa teman-teman, kita akan bahas tentang berita-berita tentang pajak yang viral di pekan-pekan setiap pekannya gitu ya. Kita pilih berita yang viral-viralnya aja. Gimana Mas Pur? Siap? Kita bahas tentang berita viral? Lanjut. Oke, ini dia berita pertama nih. Ditagih DPR soal roadmap rasio pajak 23%. Ini jawaban Ibu Sri Mulyani. Wah, masih berkutat dengan Ibu Sri Mulyani kita nih. 3 presiden, menteri keuangannya 1. Ada ibu yang hebat. Ibu yang hebat. Pinter berarti dia. Pinter banget dia. Pinter lah. Mudah-mudahan tax ratio yang di ini 5 tahun sampai 5 tahun kan kemarin ceritanya, tax ratio yang jadi janji kampanyenya Pak 02 itu saya realisir lah ya. Jadi pada intinya jadi presiden itu nggak usah ngurusin keuangan, ada Ibu Sri Mulyani. Nggak apa-apa, nggak ngerti keuangan, ada Ibu Sri Mulyani, tenang. Jadi kalau saya jadi presiden pun, menterinya akan saya pilih Ibu Sri Mulyani aja, nggak tahu. Ini sarkas ini. Masa maksudnya Anda menteri Ibu Sri Mulyani nggak kebaik jauh itu? Soalnya kan saya nggak ngerti keuangan. Oke, sini kita Pencet aja. gitu. Jadi siapapun presidennya, Menteri keuangannya? Ibu Sri Mulyani. Ini ceritanya gimana kok nggak jadi? Apa? Kok nggak jadi badan? Katanya pasti jadi badan. Iya, ini kenapa sih timpang bener? Apa nggak ada lagi orang yang seliterasi di Bu Sri Mulyani dari sekian banyaknya warga Indonesia gitu? Kan milih menteri kan ukurannya bukan hanya pinter kan, banyak kan. Harus pinter, harus pandai, harus licin ya, lihai, harus banyak kenalan internasional kan. Menteri keuangan kan harus yang bisa jadi orang baik, bisa jadi orang jahat gitu. Itu bukan kriteria. Hah? Kok bisa baik bisa jahat apa? Manusia kan memang sisi baik sisi jahat kan jadi satu. Tapi yang menonjol aja. Yang menonjol ya tadi yang Pak Pramono tadi. Impor lagi. Nih, jadi ini dari Jakarta CNBC Indonesia, Mas Pur. Gimana beritanya? Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengaku memerlukan waktu untuk menyusun peta jalan untuk mencapai rasio pajak atau tax ratio di 23%. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang bertanggung jawab menjaga penerimaan negara baru saja menjabat 3 minggu. Oleh sebab itu, Kemenq memerlukan waktu untuk menyelesaikan tugas menyusun roadmap peningkatan rasio pajak. Menyusun roadmap. Nah, saat ini Kemenq masih fokus untuk mengkalibrasi penyebab dari rendahnya setoran perpajakan di Indonesia. Apakah kondisi ini disebabkan proses menegakkan pajak, kapasitas pegawai DJP, masalah kebocoran, atau masalah data basis pajak? Ini menarik untuk dibahas. Tadi sempat kita bahas ada ya tentang pegawai pajaknya, tentang di KPP ya, tadi kasusnya Pak Pramono yang susu itu sedikit kita ulas bahwa orang pajak itu sebenarnya punya kemampuan, alatnya ada, Tax amnesty. canggih. Sebenarnya ini ada kata-kata yang menggelitik yang ingin saya Gimana? Yang mana? mana tuh? Oleh sebab itu, Kemenq memerlukan waktu untuk menyelesaikan tugas menyusun roadmap peningkatan rasio pajak. Jadi masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan tugas menyusun pajak, menyusun roadmap masih memerlukan waktu. Udah 3 kali menjabat,
masih memerlukan waktu. Kemana aja? Kenapa dari seharusnya dari jadi harusnya harusnya dari pertama menjabat udah tahu jalannya gitu, harus kemana. Sekarang tinggal prakteknya aja, bukan memerlukan waktu lagi. Kan ini yang 23% ini kan baru ini visi misinya Pak Prabowo Gibran, bukan visinya Pak SBY, bukan visi misinya Pak Jokowi. Jadi Bu Sri waktu Pak SBY nggak mikir 23% karena bukan itu. Harusnya udah tahu langkahnya nih, kalau mau 23 harus begini dan lu tahu harusnya. Bukan begitu kan, visi misi menteri nggak ada, yang ada visi misi presiden. Ini kan visi misi presiden Pak itu SBY. Oh visinya itu pajak harus ditingkat. Mulai mendengar nih kata-kata saya. Udah dijelasin malah. Anda ngaco soalnya. Aku maksudnya dari 3 kali menjabat masih memerlukan waktu gitu. Bukan, dia menjelaskan memerlukan waktu itu Pak Anggito, baru 3 minggu itu loh. Jadi kemarin masih memerlukan waktu, Kak. Karena waktu Pak SBY, Pak Jokowi itu prioritasnya beda, bukan menaikkan tax ratio gitu. Yang cuma pajak naik, nanti mungkin harus diperbaiki, sistem pajak diperbaiki itu iya. Pada zaman Pak SBY itu mulai ada perbaikan ya, ada yang reformasi pajak ini sampai ada KPP Pratama. Kalau dulu kan enggak. Terus remunerasinya pegawai pajak ini kan ada kapasitas ya. Ada remunerasi atau insentifnya pegawai pajak ada. Pegawai pajak dapat tunjangan kinerja yang kayak sekarang rame. Dulu pajak tahun 2000 tukin 2004 2005 udah mulai zaman Pak SBY itu mulai diperhatikan. Ya salah satu tujuannya supaya tidak banyak terjadi kebocoran begitu kan. Jadi bertahap. Nah, sekarang masuk ke eranya Pak Prabowo, beliau punya target tax ratio itu 23% dan itu sangat besar. Sekarang aja cuma 10 ya, Bro ya. 10, sekian. 10, sekian lah. Berarti hampir dua kali lebih ya. 2 kali lipat lebih harus menaikkan tax ratio apa sih? Nah, kan kita tax ratio yang menonton kita kan bukan hanya orang-orang pinter, maaf ya, tapi orang-orang yang masih orang kampung yang tidak tahu banyak gitu. Oh ya, tax ratio itu kan jadi hitungan antara berapa pajaknya yang diterima Indonesia, diterima negara dibandingkan dengan produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu kalau GDP bahasa Inggrisnya, produk domestik bruto PDB. Misal Indonesia ini dihitung PDB-nya ada 100 triliun. Pajaknya Indonesia kok cuma 10 triliun, berarti ya 10 triliun dibagi 100 triliun 10%. Mudahnya begitulah ya teman-teman, secara sederhananya. Itu tax ratio. Jadi ini mau dinaikkan nih Kang, misal belanja kita berapa? PDB-nya Indonesia berapa? Misal produk domestik brutonya berapa? Produk domestik brutonya Indonesia sudah di angka 21.000 triliun. Pajaknya diharapkan tax ratio diharapkan 23%, berarti ya 23% dari 21.000 triliun tadi 6 ribuan. Padahal sekarang cuma 2 ribuan. Berarti masih kalau mau mencapai 23% ya 3 kalinya minimal. Iya, minimal penerimaan pajaknya itu dinaikkan. Nah, caranya bagaimana? Itu masih disusun sama Pak Anggito Abimanyu. Pak Anggito Abimanyu ini dulu padahal sempat kepikiran, dia katanya sosok yang akan menjadi kepala badan BPN. Tapi kenapa itu nggak jadi? Nah, menurut ada podcast sebelumnya dibahas tuh sama Bro Deddy tuh, kenapa kok badan nggak jadi, tapi nggak dibahas secara detail. Intinya kenapa kok Kementerian Keuangan banyak kementerian dipecah, kayak Kementerian Hukum itu kan bisa jadi 3 ya? Tuh, pendidikan jadi 2. 3. Pendidikan. Dasar, menengah. Kebudayaan. Oh iya, Pak Dirjen. Kementerian Koperasi usaha kecil dipecah. Kementerian Koperasi sendiri, Kementerian usaha kecil sendiri. Ini Kementerian Keuangan ini jumlah pegawainya banyak, tugasnya berat. Kenapa kok nggak dipecah? Ya nggak dipecah supaya untuk mempermudah tugas. Nah kita nggak tahu ya. Kenapa BPN dibatalkan gitu ya? Ya itu intinya tidak jadi dibentuk badan. Gitu. Harusnya kalau melihat ini ya bebannya begitu, harusnya Kementerian Keuangan ini bisa lah. Tapi oke lah.
sudah ada 3 wakil menteri yang masing-masing punya tugas sendiri. Seperti Pak Anggito Abimanyu nih, wakil menteri yang bertanggung jawab di penerimaan negara. Karena dulu memang sosoknya beliau mau jadi sosok yang kepala badan, oh yaudah ngurusin penerimaan negara, tapi masih di bawah Menteri Keuangan. Jadi sekarang wakil menteri pun dimaksimalkan tugasnya baru seperti itu ya? Ya, nah itu sedang disusun roadmap gimana cara mencapai tax ratio 23% seperti visi misinya presiden, kan? Apakah dengan satu tuh penegakan hukum aja, kapasitasnya pegawai DJP. Sekarang pegawai DJP misal 45.000 lah, kalau nggak salah, atau mungkin sudah 50.000, sebenarnya kurang paham. 40-an ribu lagi. Ngurusin Indonesia. wajib pajak Indonesia udah puluhan juta, iya. Satu orang ibaratnya ngawasin berapa gitu kan, itu yang perlu dipikirkan juga kapasitas, apakah perlu ditambah pegawai pajaknya gitu. Apa gajinya perlu dinaikkan lagi kan begitu ya. Janganlah. Kok jangan. Kemudian masalah kebocoran itu ya bisa jadi di sisi penerimaan ya ini, karena kan yang dibahas penerimaan. Misal kayak kemarin sempat BPK menemukan 5, sekian triliun. 5, sekian triliun uang pajak yang masih belum kesetor ke negara. Mungkin ada Hal juga seperti itu mungkin yang akan jadi diperhatikan ya. banyak hal tuh, hukum pajaknya ditegakkan, jangan hanya tajam ke bawah, kata-kata. Iya. Kapasitas pegawainya dinaikkan, dalam artian mau nambah pegawai atau dipinterkan, disekolahkan, dikuliahkan, dikasih short course, dikasih in-house training dan lain-lain supaya pegawai pajak tuh up to date dengan kondisi bisnis, up to date dengan kondisi perekonomian gitu ya. Itu masalah kebocoran dan masalah data nih yang sekarang lagi dibangun. Masalah data basis pajak. Nah, itu apa yang dibangun? Cortex System. Jadi sehingga nanti data pajak itu benar-benar bisa kelihatan. Kang Darsim habis belanja beli mobil A, harus beli motor B. Gitu. Kenapa nanti? untuk istri 1. Dua. Jadi Kan mungkin kalau ditanya Bu gimana roadmap-nya atau peta jalan untuk mencapai 23% sampai nanti terakhir 2029. terakhir. Jadi kalau misalkan masih belum nemu jalan, tanya kita lah. Ya kalau kita diajak diskusi dengan Pak Anggito ya alhamdulillah luar biasa. Apalagi kan ngajak Kang Darsim siapa tahu nemu gimana caranya menaikkan Jangan inflasi. sampai salah, saya tahu, saya bahas. Jadi Kang Darsim gimana jalan supaya tax ratio naik, yang perlu dikasih saran kepada Kementerian Keuangan? Sarannya apa? Supaya mereka menemukan jalan, kan udah menemukan. Data orang-orang kaya, Bu. Oh gitu ya? Orang-orang kaya yang kaya-kaya banget di data, pajaknya udah bener apa enggak gitu. Orang kaya banget itu berarti yang punya perusahaan besar-besar itu? Kaya banget, bukan apa ya? Banyak kaya banget. Kan yang kaya-kaya biasanya temennya kan juga orang yang punya Kuasa. Ya, di samping itu berarti keberanian harus ditingkatkan. berarti pegawai pajak perlu dikasih pistol gitu? Gimana ini? Ntar dikasih pistol, dikasih amplop, pistolnya lepas. Jadi gimana peta jalannya belum ditemukan itu gimana menurut Mas Darsim? Jangan dibahas di sini, biar mereka hubungi kita dulu. Ya, Bahas di belakang. ya intinya jangan cuma Alhamdulillah. ya senjatanya diperkuat, peraturan, basis datanya, kemudian Hukum yang benar-benar ditegakkan. IT, ya hukum, kemudian selain itu penegakan hukum yang baik, kemudian kapasitas pegawai atau SDM-nya yang perlu ditingkatkan. Kita nggak menutup kemungkinan kayak pajak, kita meyakini pegawai pajak pintar-pintar ya, cuma kalau nggak ada apa namanya bahasanya itu, Integritas. ya nggak ada Disiplin. keintegritasan, disiplin, kemudian nggak mau terus belajar berkembang gitu, ya nanti ketinggalan kan, ketinggalan informasi. Kan sistem kita nih proses belanja, proses jual beli perdagangan ini sudah sangat modern kan. Betul. Barang-barangnya yang dijual nggak cuma barang yang dia dimakan, foto aja bisa dijual. Iya, banyak. Di mana kan di OnlyFans ya kan ya. Betul. Tapi banyak sih yang bisa dijual foto. Cuma kita belum paham aja. Tapi udah beli ya, Kang? Hah? Udah beli ya koleksinya, Bang? Mas yang tahu.
Itu jadi yang dijual pun sudah beraneka ragam, cara menjualnya juga beraneka ragam. Nah ini pajak tuh harus begitu tuh, harus tahu. Dia nggak boleh berpikir itu kan selangkah lebih di depan gitu ya. Di depan gitu ya. Nggak boleh itu Yamaha dong. itu kan itu kan remang-remang lah, nggak urusan kalau pajak mah. Ya pokoknya ada aktivitas ekonomi, ada pemasukan, di situ ada pajak. Oke. Itu dia tadi. Selanjutnya kan, Ini buat mudah-mudahan segera menemukanlah jalannya petanya. Iyalah biar cepet. Ini biar KPN-nya nggak usah naik, Pak. Jadi itu salah satunya naik PPN biar rasio naik, malah gimana Anda ini? Karena tadi kan sudah dibahas tadi kalau PPN naik, efek yang akan merasakan dampak yang lebih memungkinkan lebih masyarakat kecil yang akan disusahkan. Kalau tidak berjalan dengan tidak benar-benar dijalankan dengan benar gitu kan. Kan kalau PPN naik, otomatis harga-harga naik, sembako naik. Sementara rakyat kecil yang nggak punya duit dengan kenaikan. Ini kan ngomongin apa teks rasio, iya, bukan ngomongin rakyat makanya kecil. ini segera menemukan jalan Supaya PPN nggak usah naik. Gitu. Justru PPN naik itu untuk menaikkan teks rasio. Kalau PPN-nya nggak naik, ya teks rasio nggak naik. Gimana Bapak ini? Seperti itu. Iya. Oke, berikutnya nggak usah itu di sensor aja. Oke, kita selanjutnya. Nih, DPR RI buka-bukaan banyak sektor informal dan UMKM belum patuh pelaporan pajak. Apalagi dari kontan.co.id Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat mendorong pemerintah untuk memperluas basis pajak guna meningkatkan penerimaan negara. Anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Gerindra, Jeffrey Romdoni, mengatakan bahwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, sektor informal dan usaha mikro kecil menengah masih memberikan kontribusi pajak yang rendah. Tuh. Nah, itu usaha kecil tuh suruh bayar pajak tuh. Ia menyebut lebih dari 60% pelaku UMKM belum sepenuhnya terdaftar atau patuh dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, dirinya menyarankan pemerintah untuk memperluas basis pajak dengan menargetkan sektor informal dan UMKM melalui pendekatan berbasis digitalisasi. Sebenarnya ada sih yang mengurusi mendata UMKM itu apa sih? Ada Kementerian UMKM. Mendata. Ini kenapa? Tapi begini Kang, ini kan kemarin pernah saya bahas dengan Bro Dedi terkait dengan shadow ekonomi gitu ya. Jadi kalau mau pendekatannya berbasis digital, itu kan semua harus terdaftar dalam lingkup digitalisasi kita. Misal, usaha kecilnya apa nih? Jualan martabak atau jualan kue atau apa? Bukan tuh yang jualan tenda-tenda di pinggir-pinggir jalan. Oh gitu. Pembayarannya melalui QRIS itu sudah termasuk digitalisasi. Jadi dari situ bisa dilihat omsetmu berapa kan ketahuan di situ ya. Tapi kalau yang nggak pakai itu kan masih gelap tuh pemerintah. Iya, masih nggak tahu berapa. Omset itu berapa sih? Padahal sebenarnya usaha yang bukanya maghrib tutupnya subuh malam itu malah lebih besar kan hasilnya kan? Iya kan? Iya. Pecel lele. Dia mikirnya pasti yang aneh-aneh. Buka maghrib tutup subuh. Anda mikirnya masih kemana-mana. Dia yang Enggak, dia langsung aduh. Dia yang mikirnya kejauhan. Soalnya kan ada banyak kayak, maaf ya, tukang pecel lele kan banyak yang bukanya subuh banyak. Iya. 24 jam. Penghasilannya besar nggak mereka? Besar. Nah kan besar. Penghasilannya tuh besar. Nasi goreng, pecel lele, ketoprak, semuanya kan. Itu yang dimaksud oleh anggota DPR ini ya. Jadi yang perlu diperluas itu basisnya. Jadi kalau dulu pernah ada istilah jangan berburu di Kebun binatang. Artinya yang dipajakin, yang kena pajak itu jangan orang-orang itu aja. Yang karyawan dipotong pajak, yang kemudian perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar yang kena pajak. Tapi coba di luar masih banyak ya. Nah, usaha kecil ini apalagi yang dulu sempat kita bahas juga di podcast, warung-warung yang bukanya malam atau berbentuk tenda sore sampai malam. Ringan. Ya semuanya. Itu kan banyak banget kan. Banyak. Mereka buka ketika orang pajak tidur. Tahu nggak? Dulu ada namanya sensus pajak. Nah, tahun 2012 itu ada sensus pajak. Jadi orang pajak itu datengin semua tempat usaha, dikasih sensus, siapa nama pemiliknya, pokoknya alamatnya di mana gitu.
Lah kalau sekarang UMKM-nya jualannya mulai sore, orang pajaknya udah pulang ke rumah, udah tidur. Ya, Berarti kedepannya ini buat masukan juga buat DJP nih. Jadi pegawai Bukan pajak tuh ada sip malam ada. Kayak pegawai pabrik. Iya kayak pegawai pabrik. Dia sama aja kan kerja malam kerja. Nah, Cuma mungkin jam kerjanya. mungkin tadi itu usul tapi usulnya primitif nih. Sama kayak datang ke rumah. Masuk akal tapi. Iya tapi primitif. Kerjanya harus satu-satu gitu loh. Makanya kan anggota DPR itu melalui pendekatan digitalisasi. Misalnya UMKM itu diwajibkan untuk Daftar. QRIS, semua melalui QRIS misal, atau terdaftar di Kementerian UMKM, di Kementerian Koperasi yang terdaftar nanti. Oh, Bapak A punya usaha nasi goreng di mana? Waduh, ada yang di Tebet, ada yang di Pasar Senen, ada yang di Ya. situ, semua ketahuan. Kalau ternyata nasi goreng penghasilannya untuk biaya hidup sehari-hari aja nggak cukup Ya misalnya. itu pajaknya sedikit. Penghasilan sedikit, pajaknya sedikit. Gitu. Penghasilan banyak, pajaknya banyak. Sebenarnya logikanya mudah saja. Kenapa kita penjual jualan di pinggir jalan suruh bayar pajak? Semua orang bayar pajak, Pak. Pekerja kantoran yang kelihatannya bajunya bersih itu gajinya cuma UMR itu bayar pajak. Pegawai pabrik apalagi. Pegawai pabrik yang UMR juga yang sudah di atas 4,5 juta juga dibayar pajak. Kadang-kadang begitu gajian, sisa gajian Lah, cuma Kang Darsim yang warung nasi goreng semalam dapat 5 juta, masa sebulan berarti sudah berapa nggak mau bayar pajak? Kita hidup kan ya bareng-bareng, gotong royong lah istilahnya. untuk sendiri ya. Nah, ya jangan kemudian mengatasnamakan saya kan usaha kecil, ya pajakmu kecil. Ya, berarti Begitu. kalau begitu ini tugasnya Kementerian UMKM untuk mendata kalau malam. Jadi berarti yang kerjanya ada Tetap shift malam, suruh ada sip malam tetap. yang kerja shift malam ini Kementerian UMKM nih. Colong pegawainya ada yang shift malam untuk mendata. Setelah semua terdata, baru kerjasama dengan DJP, gitu kan? Sedih saya punya host kayak gini. Padahal udah padahal Ini basisnya Digitalisasi. Ini cuma anggota DPR loh, bukan manual datingin satu-satu bukan. digitalisasi Digitalisasi, bro. misal di kawasan ini seret, yang jualan di kawasan ini wajib terdaftar atau wajib pakai ini. Dari situlah nanti akan ketahuan. Wah. Iya, makanya untuk ngasih Bukan. tahunya harus malam karena mereka bukan nyaman. Orang Anda aja nggak harus malam-malam juga bisa kan? Daftar sendiri, Diwajibkan, kalau nggak kan di malamnya itu kalau kan ketahuan. dibaca dari transaksi bro. Ya, jadi harus ada kerjasama misal dari DJP dengan pemerintah daerah lah ya. Ini saya mempertahankan argumen saya, bukannya ingin menang ya. Ini kan kadang-kadang yang pedagang juga udah tahu harus digitalisasi, udah tahu sebenarnya nih, misalnya saya dagang, ngapain daftarkan, kalau daftar harus kena pajak, mendingan nggak pakai gitu. Nggak jualan. Makanya kan perlu pemerintah daerah yang menegakkan aturan melalui Satpol PP. Jadi harus ada kerjasama yang baik, DJP, Kementerian UMKM, pemerintah daerah. Ya kita atur bareng-bareng. Kalau penghasilanmu kecil, bayarmu ya kecil. Jangan hidup seenakmu sendiri lah, semaunya sendiri nggak boleh. Gitu kan. Jadi tapi kalau usulan Darsim tadi itu sebenarnya efektif, dulu pernah dilakukan orang pajak, tapi 2012, makanya bilang primitif kan, sudah dulu. Itu sensus, per toko didatengin, disensus, yang punya siapa, luas tokomu berapa, omsetmu berapa, ditanya di situ tuh. Itu lebih efektif seperti itu, kayak sekarang kan Dibilang primitif, malah efektif. buktinya sekarang di pajak kendaraan, sekarang udah Ya itu karena door to door lagi kan. Karena primitif tadi. Yang primitif yang efektif kenapa nggak dijalankan gitu kalau emang yang primitif Itu yang belum lebih terlihat efektif sebenarnya, tapi yang jelas koruptif sih. Banyak duit buat. Iya. Jadi bakar uang, itu namanya bakar uang. intinya tadi perlu diperluas basis pajak. Jadi jangan hanya itu aja yang kena pajak. Semuanya harus kena pajak. Yang kecil ya pajaknya kecil, yang besar pajaknya besar. Begitu aja. UMKM apakah wajib pajak? Kalau memang UMKM-nya sudah memenuhi standar penghasilan ya harus bayar pajak, bayar. Saya sih setuju aja. Yang penting hasil pajaknya jangan Nah. dimakan sama pegawai pajak. Berarti dimakan pegawai PUPR boleh? Hah? Dimakan pegawai yang bangun jembatan, pegawai dinas pekerjaan umum boleh? Kalau nggak boleh dipakai, yang nggak boleh makan cuma orang pajak gitu. Secara kan yang lebih Yang banyak. jelas kalau ngasih komentar itu kan dilihat se-Indonesia.
Ya gitulah, pokoknya jangan dimakan untuk para pejabat aja. Jangan Semua pejabat korupsi lah. Harus tetap digunakan. cukup dengan penghasilan yang dari pemerintah digaji lah. Kalau dimakan pengusaha boleh nggak? Pengusaha yang menang proyek itu kan? Nah, boleh nggak? Jangan lah. Kita nggak usah makan berarti puasa semuanya. Jadi intinya yang disampaikan oleh anggota DPR ini, basis pajak jangan itu aja, tingkatkan. Kalau berdasarkan data masih banyak UMKM yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya. Ya sudah, mau cara apapun lah, kayak caranya Kang Darsim tadi ternyata efektif, lakukan. Daripada dinas-dinas itu nggak ada kerjaan, misal lakukan. Jadi kalau yang Yang digital lakukan. Semua dilakukan. jadi intinya ini dari Kementerian UMKM, dari DJP, Pemda. Kalau yang belum tahu cara yang efektif, tanya ke kita. Silakan Kom. Nanti kita kasih saran yang paling efektif. Iya. Gimana ya? Ya, betul. Jangan mentang-mentang udah jadi pejabat terus merasa paling pinter, sementara kadang-kadang masyarakat bawah yang lebih pinter tuh banyak sebenarnya lebih tahu. Tapi sebenarnya di pajak itu ada yang namanya itu kan, ada namanya Intel, Direktorat Intelijen. Jadi dia tugasnya tuh, tapi biasanya karena setahu saya hanya di kantor pusat dan jumlah orangnya tadi kembali lagi jumlah pakai pajaknya yang di Intel itu nggak banyak. Mereka tuh yang diawasi itu yang transaksi besar-besar, kayak misalnya perusahaan kopi, perusahaan manufaktur yang besar-besar. Bener nggak sih ini maksudnya segini tuh diawasi secara bener-bener. Loh ini setelah diawasin dilaporkan apa dideketin importirnya? Ya saya nggak tahu. Jadi diawasin tuh. Ini setiap ini mesinnya ini bekerja 24 jam misal kayak batu bara ini. Mesin 24 jam bekerja. Tapi penghasilannya cuma segini dihitung-hitung, nggak mungkin. Ini semalam aja, yang shift malam aja karyawannya gajinya segini. Minimal penghasilan segini. Itu Intel pajak ya. Berapa besar? Nah kalau yang ini saya kira kalau pakai Intel malah lebih besar biayanya kayaknya. Untuk mengurus hal kecil, sementara untuk Intelnya banyak. Banyak. Makanya ya tadi kalau mau ini ya sensus jangan di siang hari. Saya setuju sensusnya malam hari karena yang buka kebanyakan malam hari. Kalau mau pendekatan basis digital ya silakan. Tapi kan sosialisasinya harus lebih. Kalau digital itu kan nggak semua orang mau pakai QRIS misalnya, nggak semua orang mau daftar. Ya yang primitif tadi yang efektif sebenarnya kalau mau jujur. Tapi ya itu biayanya besar, tenaganya banyak. Oke. Itu aja. Oke, Mas Pur, itu dia tadi pembahasan kita tentang berita viral pekan ini ya. Ya. Oke, buat teman-teman yang masih belum paham, seperti biasa silahkan cantumkan komen kalian. Mau bertanyakan apa aja tentang apa yang kami bahas, silahkan. Nanti kalau bisa kami jawab akan kami jawab. Kalau enggak, nanti kami akan tanyakan lagi kepada orang yang lebih mengerti. Oke, sekian dari kami. Terima kasih sudah pantengin konten-konten kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.